Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Al-Akmali, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STI Darut Tauhid Bandung, angkatan 2024. Baik, insya Allah di sini saya akan membahas sedikit tentang ilmu kalam guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ilmu Tauhid 4. Nah, langsung adapun yang insya Allah saya akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang mengenai pengertian ilmu kalam itu sendiri, lalu perbedaan ilmu kalam, tasawuf, juga filsafat, lalu tentang ifsirokul ummah. Nah, yang selanjutnya setelah ifsirokul ummah saya akan membahas sedikit tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Baik, langsung saja kepada yang pertama yaitu mengenai ilmu kalam gitu. Nah, yang dimana secara etimologi ilmu kalam itu berarti perkataan atau ucapan gitu. Nah, adapun secara istilah atau secara terminologi yaitu ilmu yang membahas cara menetapkan akidah, kepercayaan agama dengan menggunakan dalil-dalil pikiran regional atau akli dan dalil nakli yaitu Al-Quran dan hadis, serta membantah keyakinan yang menyimpang darinya. Nah, adapun fungsi defensifnya itu ialah menolak dan menambah keyakinan yang menyimpang dari akidah yang benar. Nah, adapun yang selanjutnya definisi ilmu kalam menurut para ulama saya cantumkan ini menurut Imam Ibnu Khaldun juga Mustafa Abdur Razik. Nah, adapun definisi ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun ialah ilmu yang berisi alasan mempertahankan kepercayaan iman dengan dalil-dalil akliyah dan bantahan terhadap penyimpangan dari keyakinan salaf dan ahlus sunnah. Itu ialah pengertian ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun. Nah, adapun menurut Mustafa Abdur Razik yaitu ilmu kalam itu ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat yang boleh ada padanya, sifat yang tidak mungkin ada padanya, juga membahas tentang para rasul untuk menetapkan kerasulan mereka gitu. Nah, dimana tadi dijelaskan apabila Mustafa Abdur Razik ini mendefinisikan ilmu kalam sebagai ilmu yang membicarakan wujud Allah, sifat wajib, sifat jaid, juga sifat mustahil bagi Allah. Nah, adapun yang selanjutnya mengenai nama-nama lain dari ilmu kalam gitu. Nah, yang pasti yang pertama yaitu ilmu tauhid gitu, yang dimana fokus utamanya ialah mengesahkan Allah atau tauhidullah. Lalu yang kedua ialah ilmu usuluddin gitu, yang dimana ilmu usuluddin ini membahas dasar-dasar atau pokok-pokok dari agama Islam. Nah, lalu yang ketiga itu fikih akbar gitu. Nah, yang dimana fikih akbar ini istilah dari Imam Abu Hanifah gitu, dibedakan dari fikih asghar atau fikih kecil. Nah, lalu yang keempat yaitu teologi Islam gitu, yang dimana istilah umum di dunia akademik barat gitu. Nah, adapun mengenai ruang lingkup dari ilmu kalam itu sendiri yaitu secara umumnya yaitu membahas tentang 4 poin. Yang pertama ialah membahas tentang ilahiyat atau ketuhanan gitu. Nah, yang dimana ilahiyat ini membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kan baik wujud Allah, sifat-sifat Allah, perbuatannya, hubungan dengan alam dan manusia. Nah, lalu yang kedua ini ialah nubuat atau kenabian, yang dimana membahas tentang rasul, tentang nabi, lalu kebutuhan manusia akan wahyu, mukjizat, kitab dan kitab-kitab suci gitu. Nah, lalu yang ketiga yaitu tentang ruhaniyat atau alam gaib gitu, yang dimana ilmu ini membahas tentang malaikat, jin, iblis, ruh, dan hari akhir atau alam akhirat.
Nah, lalu yang terakhir ini ruang lingkupnya itu yaitu samiyat. Nah, yang dimana samiyat ini membahas tentang hal-hal yang diketahui lewat dalil nakli seperti alam kubur, hari kiamat, surga dan neraka, hisab, mizan, dan lain-lain. Nah, setelah kita membahas tentang ilmu kalam juga ruang lingkupnya, tadi di awal disebutkan bahwa kita juga akan membahas tentang persamaan ilmu kalam, tasawuf, dan juga filsafat. Nah, yang dimana ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat ini ternyata mempunyai beberapa persamaan gitu. Nah, adapun persamaan yang pertama yaitu mengenai objek kajian, yang dimana objek kajiannya ini sama gitu. Ketiga ilmu ini sama-sama mengkaji tema besar, yaitu ketuhanan, alam, juga manusia. Nah, lalu tujuan akhirnya itu sama. Ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat ini ketiganya bertujuan untuk mencapai atau memahami kebenaran, al-haq, dan membedakan dan mendekatkan diri pada pemahaman tentang Tuhan meski jalan yang ditempuh itu berbeda-beda gitu. Nah, lalu yang ketiga itu persamaan di antara ilmu kalam, tasawuf, juga filsafat ini yaitu sama-sama menggunakan akal gitu, yang dimana baik ilmu kalam, ilmu filsafat, juga ilmu tasawuf sama-sama memakai penalaran atau rasio gitu sebagai alat meski porsi dan posisinya berbeda-beda gitu. Nah, lalu yang keempat itu ialah menjawab persoalan besar gitu. Nah, yang dimana ketiga ilmu ini lahir dari upaya menjawab pertanyaan tentang eksistensi dan makna hidup gitu, seperti eksistensi keyakinan dan makna hidup yang tidak cukup dijawab secara literal atau tekstual saja. Nah, meskipun ketiganya mempunyai persamaan, ternyata sangat banyak perbedaan di antara ketiganya gitu. Nah, di sini saya gambarkan menggunakan tabel, ada aspeknya. Nah, yang dimana sumber utama ilmu kalam ini wahyu gitu, dari wahyu yang pasti Al-Quran dan Al-Hadis gitu, plus akal yang dimana sebagai penguat gitu. Nah, apabila filsafat ini sumber utamanya ialah akal gitu, atau rasio murni bebas dari ikatan wahyu gitu. Nah, kalau tasawuf sendiri yaitu rasa atau zauk, intuisi, pengalaman batin atau kasaf gitu. Nah, lalu yang selanjutnya tentang metode gitu. Nah, adapun metode ilmu kalam ini yaitu argumentasi logis untuk membela akidah yang sudah diyakini gitu. Nah, kesimpulan didahulukan baru dicari dalilnya. Kalau ilmu kalam, kalau tasawuf sendiri, kalau filsafat sendiri yaitu berpikir bebas, kritis, mencari kebenaran lewat logika sistematis tanpa terikat oleh dogma gitu. Nah, adapun kalau tasawuf sendiri yaitu penyucian jiwa atau riyadhah, mujahadah, zikir hingga mencapai pengalaman langsung atau makrifat gitu. Nah, lalu yang selanjutnya mengenai sifat pembahasan gitu, yang dimana pembahasan ilmu kalam ini memiliki sifat defensif gitu, mempertahankan akidah dari serangan atau keraguan gitu. Nah, adapun filsafat ini sifatnya itu spekulatif gitu, yang dimana filsafat sendiri itu mencari kebenaran dari nol, terbuka pada berbagai kesimpulan gitu. Nah, adapun untuk pembahasan tasawuf yaitu eksperiensial gitu, yang dimana pengalaman langsung, bukan hanya sekedar konsep pemikiran gitu. Nah, lalu perbedaan yang selanjutnya itu mengenai tujuan akhir gitu, yang dimana ilmu kalam ini tujuan akhirnya ialah menetapkan kebenaran akidah dan membantah bid'ah atau penyimpangan. Nah, adapun filsafat tujuannya itu ialah untuk mencari hakikat kebenaran secara umum gitu, metafisika, epistemologi, dan lain-lain. Nah, tasawuf sendiri tujuannya itu untuk mendekatkan gitu, untuk mencapai kedekatan atau penyatuan spiritual dengan Allah.
itihad, ma'rifat, dan fana gitu. Nah, lalu perbedaan ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat yang selanjutnya yaitu mengenai tentang posisi akal gitu, yang dimana apabila ilmu kalam ini, akal tadi juga di spill sebelumnya bahwa akal itu sebagai penguat gitu, yang dimana ilmu kalam ini, posisi akal dari ilmu kalam ini, akal itu hanya sebagai alat bantu gitu, tetap wahyu yang menjadi sumber utama atau tunduk terhadap wahyu. Nah, kalau filsafat sendiri yaitu akal sebagai penentu utama dari kebenaran gitu. Nah, apabila tasawuf, akal dianggap terbatas, rasa atau hati kolbun yang menjadi sarana utamanya. Nah, contoh tokohnya, apabila tokoh ilmu kalam ini ada Al-Asy'ari, Al-Maturidi, Wasil bin Atha. Lalu tokoh-tokoh filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan lain-lain. Nah, adapun tokoh-tokoh tasawuf ada Imam Al-Ghazali itu kan sebagai tasawuf Sunni, Ibnu Arabi, Al-Halla gitu, dan lain-lain. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa sumbernya itu, sumber ilmu kalam itu wahyu dan akal gitu, yang dimana metode argumentasinya itu logis, bersifat defensif, dan akal sebagai alat bantu. Kalau filsafat ini sumber akalnya murni, berpikir bebas dan spekulatif, akal sebagai penentu utama. Apabila tasawuf, sumbernya itu dari zaduk tea atau dari zaduk itu sendiri dan intuisi, fokus penyucian jiwa bersifat eksperiensial, akal dianggap terbatas. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai tentang iftiraqul ummah atau perpecahan umat Islam. Nah, yang dimana yang pertama itu makna dari iftiraqul ummah yaitu terpecah belahnya umat Islam menjadi berbagai golongan atau sekte fikih gitu. Nah, berasal dari kata iftaraqo yang berarti berpecah, bercerai-berai, atau terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok atau golongan. Nah, yang dimana secara istilah iftiraqul ummah ini merujuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi banyak golongan gitu sepeninggal beliau, dan yang masuk surga hanya satu gitu. Nah, adapun dalil dari iftiraqul ummah sendiri yaitu ada firman Allah dan hadis Nabi. Firman Allahnya ada pada Quran surat Ar-Rum ayat 32, juga Quran surat Al-An'am ayat 159. Dan hadis Nabinya itu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah yang nanti insya Allah di slide selanjutnya akan dibacakan. Nah, adapun pemicu utamanya yaitu perbedaan pandangan atau teologis akidah, bukan sekedar perdebatan huruf fikih. Nah, lalu yang keempat, aliran yang lahir itu ada Khawarij, ada Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Al-Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah, adapun tentang dalil iftiraqul ummah sendiri yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbim bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Lalu di surat Al-An'am ayat 159, innalladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ilallahi summa yunabbanuhum bima kanu yaf'alun itu. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan,
tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka, sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Nah, adapun hadis nabinya, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqat al-yahud ala ihda wa sab'in au an nataini wa sab'in firqah wan nasara mislu zalik wa tafraqul ummati ala salasin wa sab'in firqah, gitu ya, yang dimana sesungguhnya Bani Israel telah terpecah menjadi 71 golongan dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Nah, semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah golongan itu? Beliau menjawab, golongan yang mengikutiku dan mengikuti apa yang aku dan sahabat-sahabatku jalani sekarang ini, gitu ya. Yang dimana di dalam firman Allah tadi jelas ya bahwa iftirakul ummah ini, perpecahan di antara umat Islam ini pasti akan terjadi, gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda demikian, gitu, yang dimana yang selamat hanya satu, yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Maka tidak heran di kehidupan masyarakat gitu banyak sekte-sekte atau golongan-golongan paham-paham yang berbeda-beda, gitu, karena emang sudah difirmankan oleh Allah, juga disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu mengenai golongan Jabariyah dan Qadariyah, gitu, yang dimana ini menjadi sekte yang muncul setelah kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nah, yang pertama mengenai Jabariyah, gitu. Nah, Jabariyah ini dinisbatkan pertama kali atau digegas oleh Ja'ad bin Dirham. Nah, kemudian disebarluaskan oleh Jaham bin Sofwan, sehingga sering disebut juga Jahmiyah, gitu. Nah, yang dimana aliran pokok dari Jabariyah sendiri yaitu ajaran pokoknya dari aliran Jabariyah. Yang pertama itu, manusia itu tidak mempunyai kehendak dan kemampuan bebas atau majbur. Nah, yang dimana segala perbuatan manusia itu baik segala perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk sepenuhnya terjadi karena kudroh atau kekuasaan dan irodah kehendak Allah, gitu. Nah, manusia ini hanya tempat berlangsungnya perbuatan itu, bukan pelaku sesungguhnya, gitu. Nah, yang dimana ini determinisme mutlak, gitu, yang dimana manusia tidak mempunyai kehendak bebas, gitu kan, semua perbuatan sudah ditentukan dan dipaksa oleh Allah. Maka Jabariyah ini, manusia itu diibaratkan sebagai wayang yang dikendalikan oleh dalang, gitu. Nah, lalu yang kedua, ajaran pokoknya yaitu perbuatan manusia itu diibaratkan seperti daun yang bergerak ditiup angin, gitu. Tidak ada usaha ikhtiar sama sekali dari manusia itu sendiri, gitu. Jadi mereka berkeyakinan bahwa semua yang dilakukan itu semuanya mutlak karena Allah, gitu. Lalu yang ketiga, surga dan neraka tidak kekal, gitu. Nah, menurut sebagian Jabariyah ekstrim seperti Jaham bin Sofwan itu, mereka menyebutkan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal, gitu, karena mereka beranggapan bahwa tidak ada sesuatu yang kekal selain Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, lalu aliran yang keempat yaitu iman cukup dengan hati saja, gitu, yang dimana tidak perlu diucapkan dengan lisan. Nah, di sini Murji'ah dalam hal ini beririsan dengan sebagian pandangan Jahmiyah, gitu.
Nah, lalu yang kelima yaitu kalam Allah adalah makhluk itu yang diciptakan, bukan sifat qadim Allah, sejalan dengan paham bahwa Allah tidak punya sifat yang menyertai zatnya secara azali. Nah, yang dimana aliran Jabariyah ini terbagi menjadi dua, ada yang ekstrim, ada yang moderat gitu. Nah, kalau yang ekstrim ini dia itu beranggapan bahwa meniadakan usaha manusia sama sekali gitu. Yang tadi disebutkan bahwa manusia itu ibarat wayang gitu, yang tidak tidak bisa yang dikendalikan oleh dalang gitu, tidak berbuat usaha sama sekali. Nah, yang kedua yaitu Jabariyah moderat gitu. Nah, yang dimana manusia ini punya bagian atau peran, tetap punya peran gitu, tetap punya bagian, meski hakikat pencipta perbuatan tetap Allah gitu. Nah, lalu yang kedua adalah Qadariyah gitu ya, dimana Qadariyah ini kalau bahasa sekarangnya itu yaitu free will atau kehendak bebas gitu. Nah, yang dimana salah satu ajaran pokoknya manusia itu punya kehendak dan kekuatan bebas untuk menentukan perbuatannya sendiri, dan Allah tidak ikut campur tangan dalam pilihan manusia gitu. Nah, ajaran-ajaran pokok dari Jabariyah dari aliran Qadariyah ini, yang pertama, manusia ini memiliki kehendak dan kekuatan bebas gitu, free will dengan atas perbuatannya sendiri gitu, yang dimana ajaran Qadariyah ini mempercayai bahwa manusia sendirilah yang menciptakan perbuatannya, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk, itu bukan Allah, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan aliran Jabariyah gitu, yang dimana mengatakan bahwa semua perbuatan itu Allah yang melakukan gitu, bukan manusia sendiri. Nah, lalu yang kedua, manusia itu bertanggung jawab penuh gitu atas pilihan dan tindakannya gitu. Nah, karena dia sendiri yang menentukan, maka pahala dan sisa menjadi logis dan adil gitu. Tidak ada campur tangan dari kudrah iradah dari Allah Subhanahu wa taala gitu apabila aliran Qadariyah ini. Nah, lalu yang ketiga, Allah tidak menciptakan perbuatan hambanya gitu. Nah, di sini Allah hanya memberi daya atau kemampuan kudrah, tetapi bagaimana daya itu digunakan ialah murni pilihan manusia gitu. Nah, lalu yang keempat, menekankan keadilan Allah atau adil gitu. Allah tidak mungkin menyiksa manusia atas perbuatan yang sebenarnya bukan pilihan manusia sendiri gitu, karena itu tidak adil. Nah, lalu yang kelima, faham Qadariyah ini kemudian banyak diserap dan dikembangkan oleh aliran Mu'tazilah gitu, yang menjadikan kebebasan berkehendak manusia atau free will sebagai salah satu doktrin utamanya gitu. Nah, itulah diantara sedikit mengenai aliran Jabariyah dan Qadariyah gitu, yang dimana pada intinya apabila aliran Jabariyah itu semua perbuatan manusia itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi manusia itu tidak bisa memilih apa yang mereka perbuat gitu. Semuanya mau melakukan apapun, mereka beranggapan bahwa itulah Allah gitu yang melakukannya gitu. Sebagaimana digambarkan wayang gitu yang dikendalikan oleh dalang. Nah, berbanding terbalik dengan Qadariyah gitu, yang dimana dia itu free will atau kehendak bebas gitu, yang dimana tidak ada campur tangan Tuhan gitu ketika manusia itu melakukan perbuatannya gitu. Nah, maka ini adalah aliran-aliran yang sesat gitu kan, bisa dikatakan sesat gitu, karena yang hakikinya yaitu walaupun kita manusia bisa berkehendak dengan kemampuan atau keinginan kita sendiri itu, tetapi tetap saja Allah yang menentukan takdir gitu untuk kita semua gitu. Tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah hasil usaha saya sendiri, tidak bisa gitu, karena di dalam pencapaian usaha misalnya pasti ada kehendak Allah di dalamnya gitu.
dan juga tidak bisa mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh kita sebagai manusia itu adalah semuanya kehendak Allah gitu. Kita tidak berusaha sedikit pun gitu, dan saya mau percaya, saya diam juga, saya tidak bekerja itu karena Allah sendiri gitu. Nah, tidak boleh seperti itu juga gitu. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.